Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir tentang N-Queens Problem menggunakan algoritma backtracking. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kami yaitu Jimmy Setiawan, NIM 202410102001. Dan selanjutnya ada Laili Cahyani, NIM 202410102013. Dan yang terakhir Nursiana Petia Dewi, NIM 202410102020. Lanjut. Sini sebelum ke pembahasan, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu strategi kerja algoritma, yang ketiga kode dan running program, yang keempat alasan algoritma yang dibahas digolongkan ke strateginya, dan yang terakhir yang kelima analisa waktu algoritma. Untuk pendahuluan, di sini teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat, salah satunya yaitu kecerdasan buatan atau intelijensi artificial yang didefinisikan sebagai kecerdasan buatan yang ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap sebagai komputer. Kecerdasan ini biasanya diciptakan ke dalam suatu komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti manusia. Banyak algoritma yang digunakan untuk membuat artificial intelligence pada permainan catur. Permainan catur merupakan permainan yang mengasah otak, bentuknya yang sederhana, tidak mengurangi kompleksitas dalam mengatur strategi dan cara untuk memainkannya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memenangkan permainan ini yaitu dengan meminimalkan kekalahan dengan mempunyai pengetahuan mengenai letak atau posisi dari bidak-bidak catur yang aman dan tidak terancam. Salah satunya problem yang ada dan menarik untuk diteliti yaitu masalah N-Queens Problem dengan menggunakan algoritma backtracking. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang N-Queens Problem dan algoritma backtracking. Yang pertama, apa sih N-Queens Problem itu? Nah, N-Queens merupakan salah satu bentuk permainan puzzle yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1848 oleh seorang pemain catur yaitu Max Bezel. Nah, N-Queens Problem merupakan permasalahan di mana mencari cara bagaimana meletakkan bidak queen sebanyak n buah pada papan berukuran n kali n sedemikian rupa sehingga tidak ada satu bidak pun yang dapat memakan bidak lainnya hanya dengan satu langkah atau satu gerakan. Nah, untuk yang kedua yaitu algoritma backtracking. Algoritma backtracking merupakan salah satu teknik algoritma yang berbasis pada DFS atau Deep First Search yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan pencarian yang besar. Secara sistematis mencoba serta mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Nah, dalam algoritma ini kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada, melainkan pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang strategi problem solving. Nah, di dalam strategi problem solving ini salah satu algoritma untuk memecahkan permasalahan pada N-Queens Problem adalah algoritma backtracking, karena algoritma ini dapat memberikan solusi yang lebih cepat dibandingkan dengan algoritma lainnya. Nah, cara kerja dari algoritma ini adalah dengan cara mencari solusi yang ada dengan jalan yang sistematis. Tahap-tahap pencarian solusi yang ditelusuri oleh algoritma ini kemudian dapat dimisalkan sebagai suatu pohon berakar. Nah, di sini poin-poin pada strategi problem solving dalam algoritma backtracking yaitu yang pertama, di sini kita bisa menempatkan ratu pertama di baris pertama, kolom pertama terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menempatkan ratu kedua. Sebelumnya kita harus memeriksa apakah itu tidak melanggar salah satu syarat, yaitu tidak ada di baris, kolom, atau diagonal yang sama dengan ratu pertama. Untuk yang ketiga yaitu jika kita terjebak atau sudah tidak bisa melakukan untuk ratu yang ketiga, maka ratu yang sebelumnya atau ratu yang kedua itu mundur satu langkah sebelumnya dan mengambil pendekatan lainnya. Kemudian mengulangi kembali sampai mendapatkan solusinya. Nah, untuk pembahasan kedua yaitu
cara kerja algoritma. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma backtracking. Di sini kami memberi contoh yaitu 4 queen problem yang mana menempatkan 4 buah ratu pada papan catur berukuran 4x4. Nah, di sini yang pertama yaitu kita menempatkan ratu 1 pada kolom 1 baris 1. Itu kita menempatkan Q2 atau ratu 2 di kolom 3 baris 2. Nah, setelah itu kita lihat apakah Q1 dan Q2 ini saling menyerang atau tidak. Ternyata tidak. Kemudian kita lanjutkan ke baris ketiga yaitu untuk mencari Q3, namun pada baris ketiga ini tidak ada tempat yang kosong untuk Q3, maka kita harus merubah Q2 yaitu mundur 1 langkah di sini. Maka setelah itu kita lihat apakah pada baris ketiga itu bisa ditempatkan Q3-nya atau ratu ketiga. Nah, di sini ternyata bisa yaitu pada kolom kedua baris ketiga. Namun untuk baris keempatnya tidak bisa ditempatkan untuk ratu keempat. Maka kita ulangi lagi cara yang seperti semula yaitu untuk mencari solusi yang tepat. Nah, di sini Q2-nya kita taruh pada kolom kedua baris kedua. Setelah itu kita lanjutkan mencari Q2-nya yang mana di sini diketahui pada kolom 4 baris 2. Setelah itu Q3-nya juga diketahui pada kolom ketiga baris ketiga, dan Q4-nya juga sudah diketahui yaitu pada kolom ketiga baris keempat seperti itu. Maka problem solving ini sudah memenuhi atau sudah mengetahui solusinya seperti itu. Di sini juga kami memberikan contoh lagi pada queen ini yang mana di sini kita mencari di baris pertama kolom pertama. Ini kita tulis Q1. Nah, di baris pertama kolom pertama ini sudah terdapat Q1. Terus kita lihat pada baris kedua sini. Baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Di sini tidak bisa karena saling menyerang. Kemudian kita cari lagi di baris kedua kolom kedua, di baris kedua kolom ketiga, dan seterusnya. Namun di baris kedua kolom 3 ini juga tidak bisa. Kemudian kita lanjut ke baris kedua kolom keempat. Di sini baris kedua kolom keempat. Di sini maka ditempati Q2. Nah, setelah itu kita lihat pada baris ketiga, lanjut ke baris ketiga di sini. Nah, di baris ketiga ini kita lihat pada baris 3 kolom pertama. Di baris ketiga kolom pertama juga tidak bisa karena saling menyerang antara queen 1 ini. Ini di sini tidak bisa. Maka ini tidak bisa. Kemudian kita lanjut ke baris ketiga kolom kedua. Nah, di baris ketiga kolom kedua ini bisa, maka di sini Q3. Kemudian kita lanjut ke baris ketiga kolom ketiga dan baris ketiga kolom keempat ini juga tidak bisa. Namun di baris ketiga kolom kedua ini tidak bisa melanjutkan ke baris keempat karena sudah jalan buntu seperti itu. Maka mengulangi lagi dari queen 1 seperti itu di sini. Maka ketemu di akhir ini. Ini untuk pembahasan selanjutnya kode dan running program. Di sini sudah ditampilkan pseudocode-nya, di mana di sini menggunakan algoritma solve queens versus n. Untuk algoritmanya di sini berguna untuk mencari solusi jalan keluar dari sebuah catur. Untuk inputnya bisa dilihat di sini ada array n bilangan catur. Untuk outputnya merupakan matriks catur. Nya kurang dari board size
Untuk queen index I kali row sama dengan queen index I kali row plus 1. Jika queen index I kali row lebih dari sama dengan board size, maka queen index I sama dengan min 1 sama dengan min 1. Jadi I nya sama dengan I min 1. Untuk else nya yaitu while is under attack, queen index I kali row sama dengan queen index I plus 1. Jika queen index I nya kali row lebih dari sama dengan board size, maka queen index I nya kali row sama dengan min 1, sama kayak atasnya. Untuk kelanjutannya I sama dengan I min 1. Untuk else nya I plus plus. Untuk kode programnya, dimana di sini yang pertama memasukkan jumlah ratu yaitu dengan input n sama dengan input, memasukkan input, enter the number of queens, masukkan nomor ratu yang mau dimasukkan, semisal masukkan 3, 2 atau 1 atau 4 boleh. Untuk selanjutnya mengatur papan catur dengan metrik, semua elemen dibuat 0. Untuk boardnya sama dengan 0 kali n for underscore in range n. Untuk devnya di sini sama dengan di sini adalah attack I, j seperti pada pseudocode tadi yang diimplementasikan ke bentuk program, yaitu untuk memeriksa apakah ada ratu di baris atau kolom. For k in rank di sini memasukkan k-nya, jadi diinputkan 0, n-nya. Untuk jika boardnya I k sama dengan 1, maka board k j sama dengan 1, maka dikembalikan lagi untuk returnnya menjadi true. Untuk selanjutnya memeriksa diagonal. For k in rank 0, n sama kayak atasnya. For l in rank 0, n. Terus jika k plus l sama dengan I plus j, or k min l sama dengan I min j, jika boardnya k dan l sama dengan 1, return lagi menjadi true. Di sini untuk kelanjutannya return false. Untuk menentukannya menggunakan def n underscore queen, di mana parameternya itu n. Di sini jika n adalah 0, maka solusi akan ditemukan. Jika n sama dengan 0, returnnya yaitu true. Untuk for I in rank-nya 0, n tetap. Untuk for j in rank 0, 0. Di sini untuk memeriksa apakah kita dapat menempatkan seorang ratu di sini atau tidak, akan ditempatkan jika di tempat tersebut diserang atau sudah ditempati. Jika tidak ada, maka di sini akan di attack lagi, diulangi I, j dan boardnya yaitu I dan j sama dengan 1. Untuk board I dan j sama dengan 1, yaitu dengan pengulangan apakah kita dapat menempatkan ratu berikutnya dengan pengaturan ini atau tidak. Jika n underscore queen-nya sama dengan n min 1, maka hasilnya sama dengan true, yaitu di return true. Untuk boardnya I dan j sama dengan 0, sesuai sama masukkan pada n queen-nya yang atas tadi, maka di return false. Untuk yang terakhir yaitu kita inputkan n underscore queen-nya dengan parameternya n, sama kayak yang saya jelaskan tadi. Untuk def n queen-nya yaitu memanggil nilai n-nya, karena di sini akan mencari sebuah solusi dari permainan catur tersebut. Untuk hasil running programnya yaitu terdapat 0,1,0,0. Yang satu ini merupakan yaitu sebuah ratu yang. Untuk yang keempat yaitu alasan mengapa algoritma yang dibahas digolongkan ke strateginya. Nah, untuk
untuk yang pertama, N-Quench problem adalah salah satu contoh paling umum dari backtracking. Tujuannya yaitu untuk mengatur N-Quench di papan catur N kali N sedemikian rupa, sehingga tidak ada ratu yang bisa menjatuhkan ratu lainnya. Nah, seorang ratu dapat menyerang secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Untuk yang kedua, dari segi kompleksitas waktu yang dihasilkan, algoritma backtracking itu lebih cepat serta efisien daripada algoritma brute force. Nah, karena penyelesaian N-Quench dengan menggunakan algoritma brute force dilakukan dengan mencoba keseluruhan kemungkinan penempatan N bidak pada papan catur yang berukuran N kali N pada kolom, baris, dan diagonal yang berbeda. Nah, namun kompleksitas waktu yang dihasilkan itu sangat besar, sehingga dibutuhkan algoritma lain yang mampu menyelesaikan permasalahan N-Quench dengan kompleksitas waktu yang lebih kecil dibandingkan dengan algoritma brute force. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan algoritma backtracking karena algoritma backtracking sangat tepat digunakan untuk menyelesaikan N-Quench problem ini. Karena ketika algoritma backtracking ini diaplikasikan, maka dapat bekerja jauh lebih cepat daripada algoritma brute force karena jumlah kandidat solusi yang dapat dibuang dengan algoritma backtracking itu cukup besar. Untuk analisa waktu algoritmanya, nah di sini ada Cn sama dengan Cn-1 plus 1. Nah, di mana C1-nya sama dengan 1. Nah, di sini sudah initial condition. Kemudian setelah itu kita mencari pola umum Cn menggunakan backward substitution-nya. Nah, setelah itu kita pernyataannya yaitu Cn sama dengan Cn-1 plus 1. Kemudian ke pernyataan kedua yaitu Cn-2 plus 1 plus 1. Nah, jadi Cn sama dengan Cn-2 plus 2 dan seterusnya sampai diketahui Cn sama dengan Cn-I plus I. Nah, di sini rumus satunya. Setelah itu kita mensubstitusikan initial condition-nya di mana C1-nya 1 ke Cn-I ke dalam rumus satunya. Nah, Cn sama dengan Cn-I, jadi kita masuk ke rumus 1, Cn sama dengan I plus 1, dan dihasilkan rumus 2-nya itu Cn sama dengan 1 plus I. Kemudian kita mensubstitusikan nilai N-I-nya sama dengan 1, jadi 1 sama dengan N-I, jadi I-nya sama dengan N-1. Kemudian kita mensubstitusikan nilai I ke rumus 2-nya, di mana Cn sama dengan 1 plus I. Nah, Cn-nya kita masukkan N-1, jadi hasil akhir dari Cn sama dengan N. Jadi untuk menentukan analisa waktunya di sini diperoleh yaitu big O dengan O n faktorial, yang mana Fn dari algoritma ini yaitu Cn sama dengan N, Fn sama dengan n faktorial. Nah, Cn ini merupakan anggota dari OFN-nya. Jadi N ini merupakan anggota dari n faktorial, di mana kita melakukan pembuktian dengan limit yang mana lim n tak hingga order of group Cn per order of group Fn sama dengan lim n tak hingga n per n faktorial sama dengan 0. Nah, di sini bahwa n ini merupakan anggota dari n faktorial, yaitu bisa kita lihat pada kelas-kelas order of group ini, yang mana n ini berada di atas dari n faktorial, maka yang berada pada atas n faktorial itu merupakan anggota dari n faktorial tersebut. Nah, untuk Cn sama dengan n ini merupakan linear, kemudian untuk n faktorial ini merupakan faktorial. Karena Cn di atas Fn, maka dari itu order of group Cn kurang dari Fn. Nah, di sini kita melakukan perhitungan yang mana kita masukkan di sini contohnya yaitu nilai N4, kemudian kita dapatkan yaitu 4 pada Fn sama dengan n faktorial, dengan n itu diketahui 4, maka hasilnya yaitu 24B. Oke, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.